Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah publikasi dari Menpan RB dari website beliau. Di sini terkait dengan pengadaan rekrutmen CASN di tahun 2024 ini. Seperti apa sih informasi update-nya dari Menpan RB, langsung kita bahas. Namun sebelum kita ke informasi nih, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir mas, Situ Bondo hadir mas, Surabaya hadir mas, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Tinggalkan jejak Bapak Ibu semua bahwasanya telah menonton video ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan salah satu informasi atau berita yang saya kutip dari Menpan RB langsung. Di sini ada informasi bahwasanya Menteri Pan RB minta instansi pemerintah segera rampungkan rincian formasi ASN 2024. Jadi sampai detik ini mungkin masih belum rampung nih usulan dari daerah-daerah, sehingga instansi pusat itu tidak bisa menentukan jumlah formasinya secara keseluruhan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semua, Jakarta sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi atau verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya instansi pusat tidak bisa melakukan sebuah proses usulan formasi atau melakukan sebuah lowongan formasi ketika instansi daerah masih belum membuka akses atau masih belum merampungkan formasi yang telah diminta sesuai dengan kesepakatan Menpan RB. Dan juga Bapak Ibu semua, di sini yang menjadi tolak ukur bahwasanya sampai saat ini masih ada instansi pemerintah daerah yang tidak melakukan sebuah usulan formasi. Tidak lain alasannya adalah karena tidak adanya anggaran untuk rekrutmen CASN tahun 2024 ini. Karena memang pada periode-periode sebelumnya lebih banyak pemerintah daerah yang membayar gaji P3K. Jadi seperti itulah, sehingga pemerintah daerah tidak mau untuk merekrut mereka ini Bapak Ibu semua. Sampai kapan jika seperti ini? Kalau menurut saya, pemerintah pusat juga harus membantu pemerintah daerah untuk melakukan sebuah sumbangsi dana. Nah, padahal kalau kita lihat informasinya, sepertinya pemerintah pusat juga menyumbangkan dana, tapi tidak tahu mekanisme bagaimana ya. Kok masih ada daerah yang masih belum mengusulkan? Jika Bapak Ibu semua tahu, coba cek di kolom komentar di bawah ini. Menteri Pan RB Abdul Wazwar Anas mengungkapkan, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 29 Maret tahun 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi ataupun kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada sistem informasi aparatur sipil negara atau CASN Badan Kepegawaian Negara. Ujar Menteri Anas pada konferensi pers progres pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta. Lanjut, Anas menguraikan, rincian kebutuhan ASN yang disampaikan melalui CASN BKN tersebut paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan. Nah, saya kasih gambaran sedikit nih terkait dengan aplikasi CASN.
Di situ instansi bisa masuk ke dalam sistem perencana strip csn.bkn.go.id. Jadi seperti inilah tampilannya Bapak Ibu semua. Namun di sini saat ini karena memang di sini untuk Pemprov Jatim sudah selesai dalam proses usulannya, fitur-fiturnya di sini tidak muncul. Tapi Bapak Ibu semua seandainya ingin mengetahui, cek saja di video-video saya sebelumnya, cari kata kunci perencana CSN BKN Abal Channel. Cari saja kayak gini nantinya. Nah, kebetulan di sini sudah selesai proses usulan di Pemprov Jatim, karena Pemprov Jatim memang satset Bapak Ibu semua dalam proses usulan, saya akui sendiri. Jadi sudah bisa mengakomodir semua honorer tentunya. Kita lanjutkan pada pembahasan. Untuk mempermudah instansi pemerintah dalam mengisi rincian formasi pada awal Maret 2024, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tuturnya. Hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan perencana CSN BKN. Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi belum membuat rincian formasi, 36 instansi menyusun rincian formasi, 39 instansi telah menyelesaikan penyusunan formasi namun belum mengajukan digital signature atau DC DS PTJM oleh P3K. 371 instansi sedang dalam proses verbal rincian formasi oleh BKN, dan 152 instansi usulan instansi yang telah selesai di verbal oleh BKN dan sedang menunggu digital signature. Peraturan teknis Kepala BKN. Anas menguraikan terdapat sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi. Kendala tersebut antara lain instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterbatasan informasi terhadap data non-ASN, baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta jabatan yang akan diusulkan, serta belum selesainya pemutahiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik CASN BKN. Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan instansi pemerintah akan divalidasi oleh BKN. Selanjutnya, BKN menyampaikan hasil validasi dalam bentuk pertimbangan teknis sebagai pertimbangan Menteri Pan-RB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN. Insya Allah pendaftaran bisa mulai di Juni atau Juli tahun ini setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi. Pungkasnya mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Jadi seperti itulah Bapak Ibu semua alasan kenapa masih belum dilakukannya rekrutmen di bulan Mei ini. Apakah akan terlaksana di bulan Mei? Kalau pendapat saya tidak akan mungkin bisa. Karena dari segi teknis saja di lapangan sepertinya masih ada beberapa instansi yang belum mengusulkan formasi dan juga ada beberapa kendala lain yang menjadi pertimbangan Menpan RB dalam menentukan sebuah kebutuhan formasi. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu semua update berita terkait dengan usulan formasi yang sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua, memberikan sebuah wawasan baru. Oh, ternyata untuk proses usulan CASN atau rekrutmen honorer nantinya akan ditunda sampai dengan bulan Juni. Seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe nih, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu semua ini bisa menjadikan Abal Channel ini sebagai rekan Bapak Ibu semua dan juga sahabat Bapak Ibu semua dalam mencari ataupun memperoleh informasi. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya, silahkan share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua sekalian. Dan jangan lupa pula untuk mencantumkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.